Parah, media Vietnam sebut Australia dan Jordania tim yang gampang. Ini faktanya, media Korea bandingkan Park Hang-seo dan Shin Tae-yong. Pelatih timnas Korea Selatan mulai kelihatan sombong jelang lawan timnas Indonesia. Gawat, Shin Tae-yong mulai tergoyahkan jelang lawan Korea Selatan. Alasan menyentuh dari pelatih SC Heerenveen, setelah izinkan Nathan kembali bela timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Parah, media Vietnam sebut Australia dan Jordania tim yang gampang. Media Vietnam, Tuoi Tre, mengomentari pencapaian Timnas Indonesia U23 yang berhasil melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024. Menurut mereka, keberhasilan tersebut terjadi karena Indonesia dihadapkan pada lawan yang dianggapnya tidak terlalu tangguh. Mereka berpendapat bahwa timnas Australia U23 dan timnas Yordania U23, yang kalah dari Indonesia dalam fase grup turnamen, sebenarnya bukanlah lawan yang sangat kuat seperti yang banyak dipercayai. Meskipun banyak yang menganggap kedua tim tersebut sebagai lawan berat, kenyataannya tidak demikian menurut Tuoi Tre. Mereka menyoroti bahwa teknik dasar para pemain Australia U23 tidak sebagus yang dimiliki oleh timnas Indonesia U23, sementara kualitas serangan mereka dinilai buruk. Sedangkan untuk timnas Yordania U23, meskipun mereka memiliki kualitas teknik yang lebih baik, namun mental para pemainnya belum cukup kuat saat dihadapkan pada tekanan untuk menang. Meski demikian, Tuoi Tre mengakui bahwa timnas Indonesia U23 telah menunjukkan kualitasnya. Mereka sekarang akan diuji oleh lawan-lawan yang lebih tangguh di perempat final Piala Asia U23 2024. Ini faktanya, media Korea bandingkan Park Hang-seo dan Shin Tae-yong. Keberhasilan timnas Indonesia U23 di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong sedang menjadi sorotan media-media Asia, khususnya di Korea Selatan dan Vietnam. Salah satu media Vietnam, Soha, membandingkan pencapaian Shin Tae-yong di Indonesia dengan pencapaian rekan setanah airnya, Park Hang-seo, ketika masih melatih di Vietnam. Mereka mengutip media Korea yang menyatakan bahwa bahkan Park Hang-seo pun tidak mampu menyamai pencapaian pelatih Indonesia ini. Shin Tae-yong mulai menjadi sorotan setelah membawa timnas Indonesia U23 melaju ke perempat final kejuaraan Asia U23. Dalam 3 pertandingan penyisihan grup, tim ini bermain sangat baik. Mereka mengalahkan Australia dengan skor 1-0 dan menghancurkan Yordania dengan skor 4-1. Dua kemenangan impresif ini membawa Indonesia U23 mencapai perempat final dalam penampilan perdana mereka di turnamen ini. Pencapaian ini membuat Shin Tae-yong mendapat pujian dari media-media Korea. Media Donga bahkan menyatakan bahwa Shin Tae-yong lebih baik dari Park Hang-seo dalam hal ini. Meskipun Park Hang-seo juga menghadapi kesulitan dengan tim Vietnam saat menghadapi tim dari Timur Tengah, Shin Tae-yong berhasil membantu Indonesia U23 meraih kemenangan penting melawan Yordania. Media ternama Yonhap juga membuat perbandingan antara Shin Tae-yong dan Park Hang-seo. Mereka memuji pencapaian Indonesia U23 di bawah bimbingan Shin Tae-yong yang telah menciptakan kegemparan di seluruh Asia. Tim ini berhasil mencapai babak perempat final untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen Asia U23. Sebelumnya, Vietnam adalah tim Asia Tenggara yang menunjukkan kemampuannya di level Asia. Di bawah bimbingan Park Hang-seo, mereka berhasil menjadi kuda hitam sepak bola Asia. Kini, Shin Tae-yong menciptakan keajaiban serupa dengan mengubah Indonesia menjadi pusat perhatian sepak bola Asia. Indonesia berhasil melalui persaingan sengit di babak penyisihan grup, mengalahkan tim-tim tangguh seperti Qatar, Australia, dan Yordania, runner-up Piala Asia 2023. Mereka menunjukkan kompetitivitas yang jelas melawan lawan-lawan kuat untuk mencapai perempat final.
Saat ini, Indonesia berhadapan dengan Korea Selatan di perempat final. Beberapa waktu lalu, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ia lebih memilih menghadapi Jepang daripada Korea Selatan, tetapi sekarang mereka berhadapan dengan tim asal negaranya sendiri. Dalam pidatonya setelah pertandingan melawan Yordania, Shin Tae-yong menegaskan bahwa mereka baru menyelesaikan setengah dari target mereka. Tim Indonesia U23 bertekad untuk melangkah lebih jauh dan mencapai babak semifinal turnamen Piala Asia U23. Pelatih Timnas Korea Selatan mulai kelihatan sombong jelang lawan Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Korea Selatan U23, Hwang San-hong, menunjukkan sifat sombong menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Hwang San-hong, Timnas Indonesia U23 menyadari bahwa Timnas Korea Selatan U23 merupakan tim yang sangat kuat. Rekor dan penampilan gemilang Timnas Korea Selatan U23 di Piala Asia U23 2024 menjadi acuan utama. Dalam 5 pertandingan awal di Piala Asia U23, tim ini berhasil masuk ke semifinal sebanyak 4 kali. Bahkan pada tahun 2020, mereka keluar sebagai juara Piala Asia U23. Di Piala Asia U23 2024, Timnas Korea Selatan U23 juga menunjukkan penampilan yang cemerlang. Bersama Timnas Uzbekistan U23, mereka menjadi 2 dari 3 tim yang berhasil memenangkan semua pertandingan di fase grup. Hwang San-hong juga menegaskan bahwa para pemainnya, termasuk Liang Jun, memiliki percaya diri yang tinggi. Hal ini terbukti setelah mereka berhasil mengalahkan Timnas Jepang U23 dengan skor 1-0 di pertandingan terakhir fase grup. Atmosfer di tim sangat baik karena kami baru saja mengalahkan Jepang, kata Hwang San-hong. Iya, Indonesia juga sadar bahwa kami merupakan tim yang kuat. Kami harus mempersiapkan segalanya dengan baik, tambahnya, yang juga merupakan rekan dari Shin Tae-yong di Timnas Korea Selatan Senior. Pertandingan yang akan berlangsung pada Jumat, 26 April 2024 pukul 00.30 WIB sangat penting bagi kedua tim. Kekalahan akan menyebabkan tim yang kalah tereliminasi dari Piala Asia U23 2024 dan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang menang akan melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 dan hanya selangkah lagi menuju ke Olimpiade Paris 2024. Gawat, Shin Tae-yong mulai tergoyahkan jelang lawan Korea Selatan. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, dengan terus terang menghadapi tantangan di depannya. Ia akan berhadapan dengan negara asalnya dalam babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong akan memimpin Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23 di babak 8 besar Piala Asia U23 2024 pada Jumat 26 April dini hari WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Shin Tae-yong adalah seorang olahragawan asli Korea Selatan. Ia sebelumnya pernah menjadi pelatih tim nasional Korea Selatan senior pada 2017 hingga 2018, U23 pada 2015 hingga 2016, dan U20 pada 2017. Bahkan, Shin Tae-yong pernah memimpin Korea Selatan saat mengalahkan Timnas Indonesia U23 dengan skor 4-0 di Jakarta pada 2015 dalam babak kualifikasi Piala Asia U23 2016. Awalnya, Shin Tae-yong berharap Timnas Indonesia U23 akan bertemu dengan Jepang di babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Dia ingin menantang Korea Selatan hanya di babak final. Ini adalah pengalaman pertama saya menghadapi Korea Selatan, dan tentu saja ini sulit bagi saya. Terutama karena saya memiliki pengalaman sebagai pelatih dan pemain di Korea Selatan, kata Shin Tae-yong. Saya sebenarnya ingin menghindari pertandingan melawan Korea Selatan. Pertandingan melawan Jepang juga tidak mudah, tapi saya sudah berpengalaman melawan mereka sebagai pelatih dan pemain, tambahnya.
Meskipun mungkin akan sulit, saya percaya kami bisa menghadapi Jepang dengan baik. Kami akan memberikan yang terbaik, ujar Shin Tae-yong. Sekarang, saya harus menghadapi negara saya sendiri. Saya sebenarnya ingin bertemu dengan Korea Selatan di final, tapi terkadang kehidupan tidak berjalan sesuai rencana. Kami akan berjuang sebaik mungkin, tandasnya. Alasan menyentuh dari pelatih SC Heerenveen, setelah izinkan Nathan kembali bela timnas Indonesia. Pelatih SC Heerenveen, Kees van Wonderen, memberikan komentarnya setelah memberikan izin kepada Nathan Choe-aon untuk kembali ke timnas Indonesia. Kabar baik bagi pecinta sepak bola Indonesia karena gelandang kreatif Nathan Choe-aon akhirnya akan kembali memperkuat timnas Indonesia U23 setelah mendapat izin dari klubnya, SC Heerenveen. Sebelumnya, Nathan Choe-aon kembali ke Belanda karena SC Heerenveen hanya memberinya izin selama 1 minggu untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kembalinya Nathan ke Belanda terjadi setelah timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Yordania U23 dengan skor 4-1 pada Minggu 21 April 2024. Secara resmi, Nathan segera kembali ke Doha, Qatar, untuk bersiap menghadapi pertandingan melawan Korea Selatan pada Kamis waktu setempat atau dini hari Jumat waktu Indonesia Barat. Selain upaya langsung dari Nathan, berbagai pihak juga membantu dengan pendekatan yang bersifat pribadi dan informal. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, memastikan kepada para pendukung bahwa Nathan akan hadir untuk memperkuat tim Garuda Muda dan meminta mereka untuk tidak khawatir. Jangan khawatir, Nathan pasti datang, jadi tunggu saja. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat seperti itu, ujarnya. Sementara itu, pelatih SC Heerenveen, Kees van Wonderen, mengatakan bahwa ia menyadari timnas Indonesia U23 lebih membutuhkan Nathan. Meskipun berat untuk melepaskan, SC Heerenveen akan menghadapi lawan berat, PSV Eindhoven, sambil pertandingan perempat final antara Korea dan Indonesia berlangsung. Faktor keseriusan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjadi pertimbangan Van Wonderen untuk melepas Nathan karena ia sangat menghormati mantan Presiden Inter Milan tersebut. Indonesia masih membutuhkannya. Semoga semangat yang luar biasa berhasil, ucap Van Wonderen.